yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana posisi sebenarnya tangan seorang perempuan ketika melakukan sujud? Menyempit atau mengembang? Karena beberapa waktu lalu, alhamdulillah, kemudian ada kegiatan ini, kami ada perdebatan sedikit dengan beberapa guru di sekolah. Ketika kita sholat, dia mengatakan, kenapa tangan kakak menyempit? Tangan kakak harusnya mengembang. Sementara, mohon maaf Ustadz, ilmu yang saya pakai sejak kecil adalah bahwa, maaf cakap, perempuan kan ada buah dada, begitu. Seperti yang Ustadz bilang tadi, menutupi, kan begitu. Jadi, lengan perempuan ketika saya tahu itu adalah menyempit, sama seperti ketika dia takbiratul ihram, sedada tadi itu. Nah, sujud begitu juga. Itu yang pertama, mohon penjelasannya Ustadz. Yang kedua, posisi kaki ketika kita tasyahud awal. Yang pertama itu kan tasyahud awal itu kan kaki kiri itu kita duduki. Kemudian bagaimana posisi kaki yang sebelah kanan? Itu menungging atau rebah? Itu dari pertanyaan saya. Kemudian ada satu pertanyaan titipan dari guru saya di sekolah. Bagaimana tanggapan Ustadz kalau katanya menurut mertua dia yang datang ke rumah melihat suaminya sholat, dia berkata begini, kenapa suami kamu tadi sholat tidak qomat dulu? Artinya berarti yang pertanyakan, wajib nggak laki-laki bersolat itu di rumah harus melakukan qomat dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia membaca surat-surat dalam sholat itu, wajib nggak dia menyaringkan mengeraskan suaranya, minimal dirinya sendiri yang mendengar. Demikian saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Tak ada dibedakan antara salat laki-laki dan salat perempuan. Lalu hadis yang umum tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, dikhususkan lagi hadis semakin tertutup bagi perempuan maka lebih tertutup lebih baik. Tangan kalau begini terbuka, kalau begini tertutup lebih baik. Ketika sujud laki-laki mengembang, maka perempuan lebih tertutup lebih baik. Jadi hadisnya tidak hadis khusus, tapi hadis bersifat umum, lebih tertutup lebih baik. 2. Iftirash artinya menjadikan tapak kaki kiri sebagai alas. Iftirash artinya tikar, firash. Menjadikan tapak kaki kiri sebagai alas duduk. Bagaimana posisi tapak kaki kanan? Ditekuk jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kalau sakit, encok, asam urat, maka tidak dipaksa. Ad-darurat tubihul mahzurat, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. 3. Apakah sebelum sholat itu mesti iqamat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah. Bagus. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, bahasa Indonesia. Sulaiman Rashid tamat Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Diangkat oleh pemerintahan Belanda dan Jepang menjadi pengurus ketua urusan agama Islam di Lampung. Jabatan terakhir Rektor YIN Raden Intan. Buku ini bagus, dipuji oleh Buya Hamka, mazhab Syafi'i, supaya kita tahu dasar mana sunat, wajib, rukun, makruh, supaya bisa dibedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh. Bahwa iqamat itu hukumnya sunnah. Ibu mertuanya tadi bagus, mau mengingatkan menantunya. Kalau menantunya paham, terima kasih ya Bu, iqamat itu sunat Bu. Tapi kalau dia tak paham, dia tersinggung, mau tahu aja mak kau itu. Ini masalah komunikasi.
Masalah kalau sholat sendiri terlambat sampai ke rumah jam 10 malam, mau dijamak qasar jamak takhir sholat, mau dijamak tidak pakai qasar karena sudah sampai di rumah, maghrib dengan isya jahar, sholatnya dibaca jahar. Sholat malam jahar. Ada orang menikah, dianjurkan setelah menikah itu sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat zawaj. Kalau kebetulan dia akad nikahnya jam 9 pagi, habis walimah jam 2 dia masuk ke kamar, maka sholat sunatnya sir. Kalau akadnya habis isya jam 12 malam, maka sholat sunatnya jahar. Ini tentang masalah sir dan jahar. Adapun sholat sunnah, sholat orang sendiri pada zuhur dan asar, maka mulutnya bergerak, namanya hamsah. Hamsah itu seagak-agak didengar telinga sendiri. Hadisnya diriwayatkan Khabbab ibnul Az, sahabat Nabi. Tabi'in bertanya, karena mereka tak pernah jumpa sama Nabi. Ya Khabbab, apakah Nabi itu kalau sholat sir mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Jenggotnya bergerak karena dagunya bergerak. Dagunya bergerak karena mulutnya membaca. Allahu Akbar. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sholat diam aja. Jangan sholat diam. Takut baju. Walaupun sholat sendiri, tapi kalau sampai didengar orang di sebelah taswish, mengganggu, makruh. Jangan gara-gara ini nanti habis sholat zuhur, Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Saya di sini ingin bertanya, Ustaz. Kalau waktu kita sholat dan udah selesai sholat nih, ternyata baru azan, itu diulang lagi sholatnya atau gimana, Ustaz? Mohon dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat bagi orang beriman itu sudah ada waktu yang ditetapkan. Kalau keluar maka solat itu qadha. Tidak ada solat sebelum masuk waktu. Maka fungsi azan 2. Pertama, memberitahu masuk waktu, karena waktu itu tak ada jam tangan, tak ada jam dinding, tak ada jam handphone. Dari mana orang tahu masuk waktu? Dari azan. Yang kedua, mengajak, mengimbau untuk datang ke masjid. Makanya kalau kita buat pengajian dari maghrib ke isya, bahannya berlebih, tetap stop azan untuk ngasih tahu orang bahwa waktu sudah masuk. Tidak ada solat sebelum masuk waktu. Sekarang tidak ada orang azan sebelum masuk waktu. Kenapa? Karena semua sudah punya jam dinding. Tapi dulu ada orang memulai azan waktu belum masuk. Itulah yang menjadi illat, sebab ada hadis mengatakan ketika makanan ada di mulut terdengar azan, maka selesaikanlah makanan. Karena ketika itu azannya dimulai, waktunya belum masuk. Azan itu nanti pas di ujung, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu maka waktu dia menyebut di awal tadi Allahu Akbar belum masuk, makanan itu sedikit habiskan. Tapi yang kuat dalam masalah ini, kalau mendengar azan, muntahkanlah. Dalam kasus sahur Ramadan, maka tiba-tiba terdengar azan, muntahkan. Kenapa? Karena sekarang orang azan waktu sudah masuk. Jangan azan sebelum masuk waktu, karena dikhawatirkan nanti ada orang yang sholat. Dan sekarang ada beberapa masjid yang azan Jumatnya 2 kali. Azan pertama belum masuk waktu, 15 menit sebelum zuhur, 12.15 sudah azan.
Karena azan pertama itu untuk memanggil, bukan masuk waktu. Tiba-tiba musafir yang tak paham daerah itu, dia datang, dia dengar azan, dia qabliyah Jumat. Tidak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Qabliyah subuh tak ada sebelum waktu masuk subuh, fajar shadiq. Kesimpulannya, tidak ada solat qabliyah, tidak ada solat fardu sebelum masuk waktu yang sudah ditetapkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wallahu a'lam bishawab. Lafaz huruf A itu diganti dengan na. Mohon penjelasannya Ustaz. Langsung. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat subuh pakai mazhab Syafi'i. 5 berbunyi jahar, 5 sir, 2 balik jahar. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian yang 5 lagi sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'zu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Yang 2 lagi balik jahar. Astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di awalnya shalla, maka ujungnya wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi kalau di pangkalnya sholli, wa sallillahumma ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau madi, kalau amar. Karena ada juga saya dengar imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika saya sendiri, nastaghfiruka wa kalau saya sendiri, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau saya jadi imam, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi perubahan dhamir tetap berlaku sesuai kaedah nahwu gramatikal bahasa Arab. Nabi ketika meruqyah Hasan dan Husain, U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Kalau saya datang anak kecil, Ustaz doakanlah anak saya. Apakah saya baca u'izukuma? Tidak. U'izuka laki-laki. Perempuan, u'izuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin. Dibawakannya air putih. Ustaz tolong doakan anak ini di ICU. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. U'izuhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lama. Begitulah penggunaan dhamir kata ganti dalam bahasa Arab. Saya sholat sendiri, habis salam astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pas berdoa, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kenapa? Karena saya sedang membawa jamaah. Tapi ada pernah saya dengar khotib di Pekanbaru nih. Pas dia pertama, apa kata dia? Nalhamdulillah. Alhamdulillah digantinya jadi nalhamdulillah. Betul apa salah? Kenapa salah? Alhamdulillah bukan fi'il. Jadi dia terpatok semua alif jadi nun. Yang berganti jadi nun itu fi'il. Nalhamdulillah tadi. Wallahu a'lam. Nah, jadi mari kita ulang-ulang balik. Itu salah satu sebab kenapa saya mau membacakan kitab di bulan Ramadan itu. Memang saya pilih satu kitab khatam supaya kita ulang balik. Saya pun bukan saya bukan orang Arab. Saya tetap membaca, sampai hari ini tetap membaca supaya kita tak salah, karena bukan bahasa kita. Demikian, Allah.